Kami mengasihi Engkau Tuhan, Engkau yang termanis buat hidup kami. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang saat ini sedang ada di rumah. Pada sore hari ini kita akan kembali beribadah online. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan, baik di gereja, di rumah, ketika kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka semuanya akan berkenan bagi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Oleh karena kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu, kami masih bisa menikmati kebenaran firman-Mu, walaupun lewat ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan semuanya terjadi, supaya kami boleh semakin dekat, semakin intim dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, sertai dengan roh hikmat pewahyuan dari surgawi, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau. Dan setiap kami sidang jemaat-Mu yang mau membuka telinga, hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi hidup yang berbahagia, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada sore hari ini khotbah saya kasih tema Gembala yang Baik, yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, setiap hari semua orang tanpa kecuali selalu diperhadapkan dan mungkin dipusingkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman, yaitu ketenangan jiwa. Apabila semua itu belum terpenuhi, maka kita akan menjadi sedih, kita akan menjadi panik, gelisah, kebingungan, dan ketakutan. Dalam Mazmur 23 ini Daud menceritakan tentang bagaimana sosok gembala yang baik itu memperlakukan, merawat, menyayangi, dan melindungi domba-domba gembalaannya. Hubungan gembala dengan domba ini bisa dijelaskan dengan sangat baik oleh Daud, karena sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang gembala. Hubungan gembala dan domba ini adalah gambaran hubungan orang percaya dengan gembala agung kita, Yesus Kristus. Pada sore hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar lewat Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik itu menjamin kebutuhan hidup domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan di sana, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Arti kata menjamin adalah menanggung. Arti kata menjamin adalah berjanji akan memenuhi kewajiban.
Arti kata menjamin adalah menyediakan kebutuhan hidup. Di dalam ayat 1 ini Daud mengatakan dengan sangat jelas sekali, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu Daud menjelaskan bagaimana gembala itu menjamin domba-dombanya, yaitu gembala itu membaringkan domba di padang yang berumput hijau. Rumput hijau adalah makanan terbaik bagi domba. Dan makanan yang disediakan gembala itu begitu limpahnya, sehingga domba itu bisa berbaring di tempat makanan tersebut. Ini menandakan bahwa Tuhan menyediakan makanan yang berlimpah atas dombanya. Gembala juga membimbing domba ke air yang tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa domba adalah binatang yang lemah. Domba adalah binatang yang tidak kuat, yang mudah terseret arus air yang deras ketika melewati sungai. Namun gembala itu menyediakan air yang tenang supaya dombanya bisa menikmati minum dengan puas dan rasa aman. Gembala yang baik itu juga menyegarkan jiwa domba-dombanya. Gembala yang baik itu memberikan sukacita kepada domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran jaminan dari gembala yang baik kepada domba-dombanya. Sehingga sebagai domba-dombanya kita tidak perlu takut tentang kebutuhan hidup kita, baik jasmani dan rohani. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat 31 sampai yang ke-32 yang berbunyi seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kalau kita mengatakan aku adalah orang yang mengenal Allah, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya kita tidak perlu takut akan kebutuhan kita tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman. Karena Yesus yang menjamin segala kebutuhan kita. Di dalam Yohanes 21 ayat 5 dan 9 juga dikatakan di sana. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini menceritakan ketika pada suatu hari Simon Petrus hendak menjala ikan, hendak mencari ikan ke laut. Lalu teman-temannya yang sesama murid Yesus juga mengikuti Simon Petrus untuk mencari ikan, untuk menjala ikan. Namun sepanjang malam itu Simon Petrus tidak mendapatkan seekor ikan pun. Mereka pulang dengan tangan hampa. Dan pada waktu siang hari, tiba di pantai, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Para murid mengatakan, aku tidak mempunyai lauk pauk. Tidak ada lauk pauk. Karena sepanjang malam aku sudah mencari ikan, tetapi tidak mendapat seekor ikan pun. Lalu Yesus memberikan perintah, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Lalu mereka melakukan semuanya itu dan mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali jumlahnya. Sampai-sampai mereka tidak bisa menarik jalannya. Dan setelah mereka berhasil menarik jalannya ke tepi pantai, mereka, para murid, melihat di pantai, di sana tersedia api dan arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Itu menandakan bahwa Yesus tahu kebutuhan para muridnya. Yesus tahu kebutuhan kita semua. Sepanjang malam para muridnya tidak mendapatkan ikan. Tentunya mereka akan kelaparan, saudaraku. Tetapi Yesus tahu kebutuhan para muridnya. Gembala itu tahu kebutuhan domba-dombanya. Yesus sudah menyediakan ikan dan roti yang sudah dibakar, mereka siap menyantap makanan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Itulah gambaran gembala yang baik. Gembala yang baik itu menjamin kebutuhan domba-dombanya. Yang kedua, gembala yang baik itu memberikan rasa aman kepada domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 4 dan 5 berbunyi seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Ayat 4 dan 5 ini Daud mengatakan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, dalam situasi yang menakutkan, tetapi Daud mengatakan, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai dengan gada dan tongkat. Inilah saudaraku yang kasih Tuhan, gambaran gembala yang baik, yang memberikan rasa aman kepada domba-dombanya. Daud juga pernah menceritakan kepada Saul bagaimana dia sebagai seorang gembala melindungi domba-domba peliharaannya dari serangan binatang buas, yang ditulis di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 dan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah gembala yang baik, memberikan rasa aman kepada domba-dombanya, memberikan perlindungan yang khusus kepada domba-dombanya, supaya domba-dombanya menikmati kebaikan Tuhan, supaya domba-dombanya bisa bersyukur kepada Tuhan untuk segala perlindungan yang sangat luar biasa itu. Daud juga mengatakan di dalam ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gembala yang baik juga menyediakan makanan dan menjaga dari incaran lawan-lawan kita. Sekalipun domba itu adalah binatang yang lemah, domba itu bisa menjadi ketakutan dan hidupnya selalu terancam. Tetapi karena ada gembala yang baik, mereka masih bisa menikmati makanan yang berlimpah, makanan yang hijau, bahkan makanan yang terbaik bagi mereka dibuat sebagai tempat pembaringan. Itu menandakan bahwa domba-dombanya bisa menikmati makanan seperti hidangan pesta dengan rasa aman. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa di saat kondisi kita terancam, ada bahaya, tetapi Tuhan sanggup memberikan rasa aman, sehingga kita bisa menikmati makanan berlimpah seperti suasana pesta. Situasi yang tidak baik, ada masalah, problem, ancaman, tetapi gembala yang baik itu tetap melindungi kita. Dan kita bisa menikmati makanan yang berlimpah itu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum Musa lahir ada ancaman pembunuhan atas bayi laki-laki Israel seperti yang ditulis di dalam Keluaran 1 ayat 16 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat 22, lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, ancaman pembunuhan atas bayi-bayi Israel ini atas perintah Raja Mesir lewat bidan dan rakyat Mesir. Dan pada saat ancaman ini dikeluarkan, Musa masih ada di dalam kandungan ibunya. Dan ketika Musa lahir dari kandungan ibunya, keluarganya menjadi ketakutan. Keluarganya menjadi bingung. Bagaimana harus melindungi si bayi Musa tersebut dari ancaman Raja Fir'aun. Mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan lamanya.
Tetapi mereka berpikir, kita tidak bisa menyembunyikan bayi ini lebih lama lagi, karena pasti akan ketahuan. Lalu dengan hikmat Tuhan, mereka membuat peti yang dilapisi dengan ter, lalu menaruh bayi Musa tersebut di dalam peti, lalu menghanyutkan peti tersebut di sungai Nil. Dan pada sore hari, ketika putri Fir'aun sedang berada di pinggir sungai tersebut, memungut peti yang berisi bayi muda tersebut, bayi Musa tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Musa masuk dalam istana, Musa masuk dalam lingkungan kerajaan, Musa dirawat seperti orang-orang kerajaan, walaupun Musa adalah musuh yang siap dibunuh, siap dimatikan, saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa masih menikmati makanan yang terbaik di dalam kerajaan. Menikmati makanan dengan fasilitas pesta yang sangat meriah, yang sangat mewah. Padahal di depannya ada ancaman yang siap mematikan Musa. Tetapi pada saat itu Musa bisa menikmati makanan pesta, makanan berlimpah dengan penuh sukacita. Walaupun di sekelilingnya ada ancaman yang siap menghabisi Musa, tetapi sekali lagi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah melindungi Musa. Dan benar apa yang dikatakan Daud, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penyediaan Tuhan atas kebutuhan hidup kita tidak bisa dihadang, tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Karena Tuhan memberikan perlindungan seutuhnya kepada domba-dombanya. Yang ketiga, gembala yang baik menyertai kita sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6 firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud berkata, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Gembala yang baik itu akan memberikan kebaikan dan kemurahan dalam sepanjang hidup domba-dombanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, manusia sehebat apapun, manusia sepintar apapun, manusia sekuat apapun, tidak bisa memberikan perlindungan selama-lamanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Karena kekuatan manusia itu ada batasnya. Manusia itu sangat terbatas. Tetapi pada sore hari ini kita sudah mendengarkan bahwa kita mempunyai gembala yang baik, yang tidak terbatas kuasanya, yang sanggup menyertai kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kita. Karena kita mempunyai gembala yang baik, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daud juga berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah ungkapan Raja Daud yang telah mengalami suatu kenyataan hidup, bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkannya dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kekasih Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari pada sore hari ini bisa disimpulkan bahwa penggembalaan Tuhan atas hidup kita sungguh sempurna. Karena itu janganlah menjadi takut, cemas dan gelisah akan kebutuhan hidup kita, karena kita mempunyai gembala yang baik. Gembala yang baik menjamin kebutuhan hidup kita. Gembala yang baik memberikan rasa aman atas domba-dombanya, atas hidup kita. Dan gembala yang baik itu menyertai hidup kita sepanjang masa, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, karena masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mempergunakan waktu yang pendek yang singkat ini untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu.
Dan kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan terlebih daripada itu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah akan masa depan kami. Karena kami mempunyai gembala yang baik, yang terus menjamin kebutuhan hidup kami, yang memberikan rasa aman dan menyertai kami sepanjang hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati sidang jemaat-Mu yang sedang ada di rumah, yang mungkin saat ini merasa khawatir, merasa gelisah dan ketakutan untuk masalah kehidupan. Dan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi mereka semua. Sehingga mereka bisa bangkit. Mereka bisa bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Untuk perlindungan, untuk jaminan dari Allah semesta alam. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu dalam segala usaha, pekerjaan atau pencarian mereka. Cukupi segala kebutuhan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, tolong Tuhan jamah mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi beserta keluarga, berikan kesehatan yang terbaik. Berikan hikmat dari surgawi untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat untuk bangsa ini. Berdoa untuk para menteri, lindungi mereka Bapak beserta keluarga mereka. Supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan kekuatan dari Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk dokter, perawat, untuk para medis, TNI, Polri, gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai kelurahan, sampai tingkat yang paling rendah. Biarlah mereka semuanya dilindungi oleh Engkau. Karena mereka sudah membantu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami semuanya yang sudah melakukan pelayanan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang ajaib, berkat-berkat-Mu yang luar biasa sudah kami terima pada sore hari ini. Bahkan berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang limpah yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sudah sediakan bagi kami dan kami terima pada sore hari ini. Kekasih Tuhan, terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, tetap semangat.